Menunggu teman yang lain masuk, biar nanti kita tidak kehilangan banyak waktu. Kita Recording in progress. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, khususnya bagi saudara-saudara, teman-teman yang sebentar lagi akan melaksanakan KKN. Hingga hari ini mudah-mudahan kita semua masih di dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menyelesaikan kegiatan hari ini yang sudah dimulai sejak tadi jam 8, sambil menunggu makan siang ya, kita akan bicarakan tentang tata tertib. Ini sekali lagi saya akan cek, kalau nanti ada suara saya nggak terdengar, nanti mohon saya diberitahu ya. Oke. Ya. Iya, Pak. Oke, ya. Biar ada komunikasi, jadi nanti saya nggak ngomong sendirian tanpa ada yang mendengarkan begitu. Karena nggak terdengar pun diem saja, saudara. Jadi setiap kali nanti ada kendala di dalam mungkin suara saya, nanti saya minta saudara memberitahukan, tidak usah lewat chatting, tapi lewat aja, langsung ngomong aja. Saudara sekalian, baru saja saudara sudah mendapatkan pembekalan mengenai falsafah dan program. Perlu saya sampaikan, mungkin juga menggarisbawahi, mungkin mengulang, mungkin juga memotivasi sekali lagi bahwa saat ini saudara bersyukur bisa akan segera melaksanakan KKN. Kalau tadi saudara mencermati mengenai falsafah KKN, sebenarnya KKN itu adalah kegiatannya mahasiswa. Sejak lahirnya KKN itu memang awalnya bukan masuk ekstrakurikulum atau kurikulum, enggak, tetapi itu adalah kegiatan mahasiswa di UGM sana, kegiatan mahasiswa untuk membantu mengidentifikasi masalah di pedesaan, kemudian mencarikan solusi dan membantu masyarakat. Kemudian mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat, bahkan akhirnya itu menjadi program pemerintah di bidang pertanian, dan akhirnya institusi membakukan menjadi kegiatannya mahasiswa berupa KKN, menjadi ajang, menjadi ruang, peluang bagi mahasiswa untuk mengabdikan dirinya ketika mendapatkan ilmu ini harus peka terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Jadi intinya itu. Oleh sebab itu tidak logis kalau misalnya saudara sebagai generasi penerus dari kakak kelas saudara dulu yang melahirkan KKN, kalau KKN ini saudara hanya sekedar menggugurkan kewajiban kurikuler. Ini nampaknya sayang sekali. Jadi saudara harus menjiwai KKN ini dengan sebaik-baiknya, dengan tadi menyimak kembali, mencermati kembali bagaimana sejarah KKN. Oke. Kemudian ketika kita atau KKN ini sudah menjadi program kurikuler, itu program-programnya selalu berkembang mengikuti isu strategis yang sedang yang muncul pada saat KKN diberlakukan atau berjalan seperti itu. Nah, untuk kali ini, untuk saat ini KKN periode Januari Februari itu tidak banyak. Ini kesempatan bagi kita untuk melaksanakan KKN dengan sebaik-baiknya karena tidak terlalu banyak. Dan di samping itu, untuk KKN kali ini nampaknya mendapatkan perhatian khusus dari Pusbang KKN dan LPPM, karena apa? Selama ini kita sebenarnya ada kegelisahan di satu sisi
itu ini sebenarnya peluang bagi mahasiswa untuk belajar, untuk menerapkan ilmunya bersama-sama masyarakat, tetapi prakteknya di lapangan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, untuk KKN kali ini mungkin berbeda sekali dengan KKN yang semester kemarin. Artinya apa yang saya maksudkan? Ketika saudara menghadapi atau menjalankan KKN kali ini, jangan hanya nanti menjalankan mengikuti bertanya kakak kelas saudara yang sudah KKN. Ini berbeda. Jadi tidak bisa sekarang ini hanya sekedar kumpul-kumpul tok, nggak bisa. Kayak gitu ya. Jadi ini yang harus saya tekankan, nanti kita akan singgung beberapa hal. Nah, kenapa ada materi tata tertib? Materi tata tertib itu gunanya atau manfaatnya adalah, kalau saudara lihat, itu adalah yang pertama itu menjamin keberhasilan kegiatan KKN. Nah, karena apa? Karena banyak mahasiswa disebar di berbagai desa. Ini dengan banyak mahasiswa sekian ini, kalau misalnya tidak ditata, itu nanti menjadi tidak tertib dan akhirnya tidak berhasil, gagal. Kegagalan mahasiswa ini juga akan merugikan karena harus mengulang. Kenapa demikian? Karena memang KKN ini menjadi syarat untuk saudara nanti bisa lulus. Oleh sebab itu harus berhasil, jangan sampai nanti ada kendala. Yang kedua adalah mempertahankan citra baik. Ini harus kita sadari bahwa KKN selama ini bagi Unsud itu adalah selalu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, jangan sampai KKN yang kesekian ini, yang periode ini nanti justru akan mungkin agak sedikit mencoreng keberhasilan KKN selama ini. Oleh sebab itu, kita harus membuat pedoman-pedoman yang harus ditaati oleh mahasiswa. Yang ketiga, gunanya adalah tata tertib ini mencegah kemungkinan adanya dampak negatif dari kegiatan mahasiswa. Kita tidak tahu selama 35 hari itu kita akan menghadapi segala situasi, kondisi, dan kemungkinan nanti ada hal-hal yang bersifat negatif. Itu kita hindari. Jadi manfaatnya. Kemudian di dalam tata tertib ini nanti saya tidak akan menyampaikan ini semuanya di dalam PPT ini. Nanti silahkan di-download, saudara harus nanti jika perlu ngeprint satu untuk dibawa ke posko nanti sebagai pedoman, sebagai guide apa yang harus saudara lakukan. Dari sekian materi mengenai tata tertib ini, nanti yang tidak saya sampaikan, tidak saya omongkan bukan berarti bukan tata tertib. Jadi ini karena pedoman ya, nanti saudara baca, saudara ikuti, itu seperti apa, kecuali yang teknis dan kecuali yang perlu penekanan-penekanan berdasarkan evaluasi KKN yang lalu, seperti itu. Nah, ini mengenai persyaratan mahasiswa yang nanti bisa KKN. Yang jelas, yang pertama harus mengikuti pembekalan, baik materi proses, materi isi, dan ujian. Jadi jangan sampai nanti saudara, dari ketiga tahapan ini, yaitu pembekalan materi proses, isi, dan ujian ini ada yang tidak saudara lakukan. Karena kalau tidak hadir sekali atau tidak melakukan itu, nanti saudara tidak memenuhi syarat untuk pergi ke lokasi. Yang kedua ini penting, kalau nanti saudara sudah mendapatkan pengumuman informasi mengenai plotting, saudara ini berada di desa mana, di kecamatan yang saudara pilih, maka segeralah berkomunikasi dengan teman satu desa untuk langsung memilih satu teman sebagai koordinator mahasiswa tingkat desa atau Kormades. Minimal itu. Syukur-syukur sekretaris dan bendara. Ini nanti akan berguna untuk kegiatan berikutnya. Untuk pembekalan minggu depan pun sudah harus ada Kormades. Sedangkan di jadwal mengenai pembentukan struktur itu adalah struktur di atasnya.
misalnya Kormakap, Kormajam. Tetapi seketika begitu ada pengumuman mengenai plotting, maka secepatnya saudara harus menunjuk Kormades. Bagaimana tugas dan kewajibannya Kormades nanti ada di tata tertib ini, nanti silahkan dibaca, gitu ya. Kemudian berikutnya, saudara harus melakukan survei pendahuluan. Untuk kali ini survei pendahuluan ini ada materi pembekalannya. Kenapa demikian? Karena kita harus mengefektifkan waktu 35 hari itu untuk mewujudkan program-program kerja yang logis dan nanti bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena waktunya mepet, maka jangan sampai untuk menemukan kader untuk penempatan demplot saja menjaga dicari nanti pas 35 hari itu nanti waktunya habis. Oleh sebab itu, keberhasilan saudara melaksanakan KKN nanti adalah termasuk mungkin kalau menurut saya 60% itu ditentukan di survei. Keberhasilan survei nanti akan mempermudah ke depannya. Nah, apa yang harus saudara lakukan di dalam survei itu yang harus saudara dapatkan? Yang saudara harus memperoleh data kuantitatif tentang desa, kemudian UMKM dan BUMDes. Kalau data kuantitatif ini barangkali nanti jangan sampai hanya harus cek and recheck, maksud saya jangan hanya di balai desa tetapi harus turun. Misalnya UMKM jangan hanya tanya dari Pak Kades tetapi harus juga turun. Betul-betul ada menemukan pelaku usaha UMKM. Termasuk tadi saudara sudah mendapatkan pembekalan program bahwa nanti demplotnya itu adalah mengenai home decomposter limbah dapur, kemudian juga pemanfaatan pekarangan dengan penanaman cabai, itu adalah demplot. Nah, demplot ini harus mendapat perhatian lebih dari mahasiswa karena nanti akan dimonitor terus oleh DPL sehingga saudara tidak bisa asal-asalan. Oleh sebab itu, kalau tadi saudara diberitahukan bahwa minimal demplot misalnya mengenai home decomposer limbah ini 10, demplotnya 10, maka agar nanti saudara tertib berhasil di KKN itu sebaiknya 10 calon tempat demplot pengolah limbah dapur ini saudara dapatkan ketika disurvei. Dalam masa survei maksud saya itu. Dalam masa survei saudara sudah mendapatkan 10 itu di mana saja. Ini harus saudara dapatkan. Nah, siapa saja nanti ada pembekalan survei pendahuluan, ada survei mengenai optimalisasi pemanfaatan lingkungan itu nanti akan di sana. Intinya adalah mulai sekarang harus jangan dilupakan bahwa di dalam survei itu tidak hanya mendapatkan atau memperoleh data kuantitatif tentang desa dalam angka misalnya, kemudian jumlah UMKM, kemudian usahanya apa, dan BUMDes, dan seterusnya, tetapi juga tempat nanti saudara menempatkan demplot itu juga saudara dikantongi, di samping nanti akan saudara di dalam survei itu adalah memperoleh posko atau untuk menemukan posko, itu juga sudah ditemukan, sudah disepakati, sudah di-deal pada saat survei pendahuluan. Jangan sampai nanti hari pertama atau seminggu pertama itu nyari tempat demplot, atau bahkan nanti minggu kedua itu nanti KKN-nya akan gagal. Jadi sekali lagi saya ingatkan, survei pendahuluan ini menentukan keberhasilan KKN saudara selama 35 hari. Nah, dengan saudara sudah mendapatkan data itu, nanti saudara konsultasikan dengan DPL untuk menyusun program kerja tentatif. Jadi, program kerja sementara yang saudara susun belum dikonfirmasi dengan masyarakat. Berdasarkan data yang saudara peroleh saja. Kemudian nanti mengikuti upacara pelepasan, ini nanti ada absensinya, saudara nggak bisa tidak harus ikut. Kemudian pemberangkatan,
Pemberangkatan nanti dikoordinasikan oleh Korkap dan Kormakap yang akan dibentuk. Nah, siapa Korkap dan Kormakapnya nanti saudara akan tahu di pembekalan struktur organisasi. Kemudian peserta KKN juga mendapatkan hak asuransi, tetapi ini sedikit sekali, jadi nggak banyak. Yang penting seandainya ini mudah-mudahan tidak ada. Seandainya ada klaim, maka klaimnya nanti adalah saudara harus mengantongi bukti perawatan, kemudian diserahkan ke DPL ke LPPM, itu maksimal 500.000. Jadi nggak banyak, makanya harus hati-hati nanti. Apalagi ini musim hujan. Kemudian ini mengenai karena kita pun belum lepas sama sekali dengan COVID, maka mengenai protokol kesehatan ini masih tetap berlaku seperti biasanya dan nanti akan mengikuti peraturan setempat. Oleh sebab itu, kalau nanti di tempat saudara KKN dalam untuk bergerombol, misalnya ada pertemuan harus pakai masker, maka saudara juga wajib saat itu. Jadi ini nanti sesuaikan dengan keadaan atau kondisi setempat di lapangan. Kemudian pelaksanaan KKN, ini kalau kita mencermati semua tata tertib ini, saudara, jadi tata tertib ini prinsipnya terdiri dari 3 bagian yang pokok. Yang pertama adalah apa-apa hal-hal yang wajib saudara lakukan, nanti cari itu apa yang wajib dilakukan. Yang kedua adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi apa yang wajib dan apa yang dilarang. Kalau tidak dilarang berarti boleh. Tidak diwajibkan, tidak dilarang, boleh dilakukan, boleh tidak. Kan seperti itu. Nah, terhadap pelanggaran kewajiban atau pelanggaran larangan, itu akan ada aturan sanksi. Maka nanti saudara pada saat di rumah silakan dibaca sanksinya seperti apa, pelanggarannya apa, sanksinya apa. Itu saya yakin bisa dibaca sendiri dan nanti DPL juga akan kami beritahukan sebagai penegak tata tertib ini di depan itu adalah DPL. Oleh sebab itu nanti DPL akan tahu pelanggarannya apa, sanksinya apa. Itu nanti DPL akan tahu. Yang penting saudara tahu, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan sanksinya itu saudara harus ditarik dari lokasi. Kemudian saudara ketika KKN ini wajib tinggal di lokasi itu selama 35 hari kerja. Halo, tolong dimute itu musiknya, dimatiin ya. Halo, ya. Halo. Ya, ini siapa sih? Oh, Lina. Ya. Musiknya masuk. Nih, dangdut boleh, itu bukan dangdut ya. Koplo lah, enggak apa-apa. Oke, jadi wajib tinggal 35 hari di lokasi. Ini tidak bisa ditawar, maksud saya gitu, tidak bisa ditawar. Oleh sebab itu nanti di dalam survei saudara harus menemukan pondokan. Itu seperti itu. Karena enggak bisa dilaju, enggak boleh. Bahkan nanti ada pelarangan. Selama 35 hari itu tidak boleh disambi dengan kegiatan kampus. Enggak boleh. Seminar, penelitian, enggak boleh. KRS, enggak boleh. Seperti itu ya. Jadi ini siapkan diri saudara bahwa 35 hari itu saudara betul-betul fokus di desa untuk melakukan pengabdian saudara yang bisa saudara lakukan. Karena sekali lagi 35 hari itu bisa terasa pendek, bisa terasa lama, tergantung saudara. Maka kalau saudara sampai sekarang belum menemukan motivasi diri untuk melakukan KKN, jadi sekedar hanya ini karena kewajiban kurikulum misalnya, tapi nggak ada motivasi di luar itu, masih ada waktu untuk menemukan motivasi diri. Tadi saya sudah bantu bahwa aslinya kegiatan KKN ini adalah lahir dari kreativitas mahasiswa. Ini, kalau begitu ini harus menjadi motivasi saudara. Kemudian KKN itu hanya sekali seumur hidup saudara.
Nanti kalau saudara studi lanjut nggak ada KKN. Bahkan tidak semua perguruan tinggi itu melaksanakan KKN. Maka kesempatan ini, KKN ini harus saudara gunakan sebaik-baiknya. Kayak gitu ya. Ini yang lain-lain silahkan nanti dibaca. Kemudian yang D nih, wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat serta menjunjung tinggi norma sosial budaya masyarakat. Ini penting. Jangan sampai kehadiran saudara di sana nanti menabrak nilai-nilai yang hidup yang biasa diyakini di masyarakat setempat. Saudara menyesuaikan diri aja dulu seperti itu. Kenapa saudara harus menyesuaikan diri? Karena saudara nanti ini ada kewajiban yang berbeda atau yang ditekankan dibanding KKN yang lalu. KKN sekarang ini mahasiswa wajib mendampingi target program secara intensif. Saya ulangi, mahasiswa KKN sekarang ini wajib mendampingi target program secara intensif. Artinya apa? Saudara tidak bisa membuat program, misalnya program itu memperkenalkan pengolahan limbah dapur sekali jadi tinggal, nggak pernah dikunjungi, nggak boleh. Jadi harus didampingi sampai masyarakat itu betul-betul terbiasa, tidak lupa untuk menjalankan apa yang kita sarankan di dalam Demplot itu. Ya, jadi sekali lagi, makanya nanti dampak dari yang wajiban yang E ini nanti tidak ada zamannya, sudah tidak ada lagi situasi kondisi bahwa pas DPL datang atau pas Monet dalam sehari itu mahasiswa bergerombol di posko, sudah nggak zamannya lagi. Jadi setiap hari harus menyebar, berkunjung, ngendong kemana? Ke masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang tadi kan ada Demplot. Nah, Demplotnya 10 tempat sampah, syukur berkembang. Jadi keberhasilan saudara kalau itu nanti saudara berkembang yang membuat Demplot, membuat pengolahan limbah itu lebih dari 10, karena yang 10 kan itu diprogram dari Pusbang KKN. Ada bahannya dibawain. Nanti keberhasilan saudara memotivasi masyarakat adalah kalau yang melaksanakan atau membuat pengolahan limbah home decomposter limbah dapur itu adalah lebih dari 10. Coba bayangkan, saudara tidak cukup memperkenalkan itu tok, nggak cukup. Saudara harus di samping memperkenalkan juga mengedukasi masyarakat. Dulu pernah masyarakat sudah diedukasi untuk memilah dan memilih limbah di dapur sejak di dapur. Sudah dipisahkan. Tetapi ketika di depan, di jalan, itu ada satu tempat, ternyata truknya satu, akhirnya dicampur lagi, nggak ada gunanya. Nah sekarang ini baru menemukan ide bahwa memilah limbah di dapur nanti sampai ke depan dibawa ke tempatnya juga tetap ada tempat untuk memang limbah yang mudah busuk, yang organik. Ini jadi konsentrasinya di Demplot nanti adalah limbah yang organik, seperti itu. Maka setiap hari atau 2 hari sekali ini harus ada yang mendampingi. Kalau satu desa ada mahasiswa 10, ada 10 Demplot, 2 hari sekali dikunjungi, sudah berapa? Setiap hari mahasiswa nyebar, nendong. Begitu loh. Jadi tidak hanya acara resmi pertemuan jam 2, pagi sampai jam 2, nggak ngapain-ngapain di posko, ini sudah nggak zaman lagi. Untuk KKN kali ini. Kemudian juga wajib bekerja bersama masyarakat. Selama ini penting. Selama ini mahasiswa itu ketika mengerjakan sesuatu cenderung sendiri. Mahasiswa sendiri itu sendiri mahasiswa. Dengan teman-temannya tok. Masyarakat nggak pernah dilibatkan, bahkan tidak ada yang ikut berkerumun di situ. Ini yang falsafah kakaknya tidak berhasil seperti ini. Jadi saudara ke desa itu tidak lalu mengerjakan pekerjaan di desa sana, bukan. Tetapi bekerja bersama-sama masyarakat. Nah, ketika bersama-sama masyarakat, tadi ada kewajiban untuk menghayati, menghormati nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jadi pendekatannya harus pendekatan budaya. Itu bukan perintah.
Bagaimana saudara nanti bisa bekerja bersama-sama kalau saudara tidak mendekatkan diri dulu. Oleh sebab itu, ngendong itu penting. Ngendong ke masyarakat, ke tokoh masyarakat, gitu ya. Jangan kesana kemari itu berbondong-bondong, berkelompok. Maka kesempatan KKN ini saudara harus punya keterampilan, keberanian secara individual dan bekerja sama. Oleh sebab itu, kalau memang mendampingi satu orang demplot ini perlu didampingi. Kenapa? Karena ternyata kemarin lupa orangnya, buangnya sampah tetap ke tempat yang dulu-dulu. Maka satu orang bisa mengunjungi sambil main. Yang lain, teman yang lain ke tempat yang lain lagi. Nanti akan seperti itu. Oleh sebab itu, kemampuan individual ini diperlukan, keberaniannya diperlukan. Nggak harus bersama-sama, atau maksimal berdua, maksimal. Ini nanti akan berhasil kalau seperti itu. Ini sudah diberikan contoh penyiapan media tanam bersama masyarakat, bukan mahasiswa itu dengan teman-temannya mencampur sendiri media, mengantongi sendiri media ke dalam polybag, kemudian melubangi tanah sendiri. Itu enggak begitu, itu bukan KKN. Nah, KKN saudara harus tentukan tadi kadernya siapa, 10 misalnya itu. Nah, itulah nanti yang harus saudara dampingi terus. Jadi mendampingi masyarakat itu bukan secara tidak beraturan, bukan, tetapi sudah fokus kepada kader-kader yang tadi sudah saudara tentukan pada saat survei, kemudian betul-betul dilaksanakan pada saat pelaksanaan, dan terus didampingi. Maka kalau caranya seperti ini, saya yakin masyarakat nanti pasti akan kehilangan saudara ketika di hari ke-36. Saya yakin itu. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini berbeda kakaknya dengan yang kemarin, ya. Kemudian wajib mengunjungi tokoh masyarakat. Jadi meskipun bukan masyarakat target, bukan yang ketempatan demplot, tapi ada tokoh, kunjungi kalau ada waktu, kunjungi, ngendong. Yang laki-laki yang mungkin ini maaf ini kebetulan ada perokok, ngerokoknya di tempat itu tokoh masyarakat. Kalau tokoh masyarakat yang rokok pasti gayeng ngobrolnya itu. Nanti untuk memotivasi yang lain. Ini. Yang mbak-mbak kunjung ke ibu-ibu ngobrol dan gitu. Jadi yang mulai saat ini yang tidak biasa ramah belajar memaksakan diri untuk ramah, yang biasa tidak basa-basi belajar untuk basa-basi, dan nanti betul-betul melangkah ke masyarakat untuk menyapa. Ini harus begitu. Biar nanti kesan pertama itu akan membantu meringankan pekerjaan saudara. Ketika saudara tahu nanti di desa ada bapak-bapak, misalnya manggul cangkul, dia pakai caping, saudara tahu dalam hati bapak-bapak itu mau ke sawah, tahu. Tapi apa salahnya saudara bertanya, mau ke sawah bapak, gitu. Dengan cara begitu, mereka merasa disapa mahasiswa itu senang. Dengan ibu-ibu juga begitu, meneneng tas, jelas menuju ke pasar, ya ditanya, maka pasar ibu, oh enggak, sudah tahu nanya, enggak mungkin nanti ibu begitu, enggak mungkin. Jadi pasti, oh iya, ini. Ini pendekatan-pendekatan yang harus saudara lakukan agar kewajiban saudara di dalam pendampingan, kewajiban-kewajiban saudara di dalam bekerja bersama masyarakat, ini nanti akan terasa mudah, akan dibantu. Kalau saudara waktu luangnya juga ngendong ngobrol ke masyarakat. Karena kekurangan kemarin itu mahasiswa adalah nggak berani ke masyarakat. Ke masyarakatnya formal, secara formal, informalnya kurang. Padahal yang penting adalah informal. Dan kalaupun ke masyarakat bareng-bareng, gerudukan, seposko kunjung ke satu orang, gerudak-geruduk istilahnya. Maka sekarang jangan sampai itu terjadi, maka nanti peran Kormades lah yang harus membagi, gitu ya. Kemudian harus bersikap sopan, tertib, dan seterusnya. Ini masih tadi terkait dengan yang D tadi, sehingga ini nanti juga akan membantu. Kalau saudara sopan, nanti masyarakat akan menerima. Oke. Kemudian wajib melaporkan ini, saudara nanti KKN itu ada
bantuan program tidak banyak, sebagian dalam bentuk natura, yaitu mungkin planter bag, ada polybag, mungkin ada ember untuk mengolah limbah dapur itu sebagian itu ada harganya, nanti di SPJ-kan, lah sisanya uang itu untuk operasional, mungkin beli bibit dan sebagainya, maka nanti penggunaan uang itu harus dipertanggungjawabkan, dan jangan lupa nota atau kwitansinya nanti disimpan untuk nanti dibuat laporan. Nah, nanti pengeluarannya itu adalah di kolom, kalau di metrik itu adalah di kolom sumber dana, itu dari unsur salah satunya, ya. Oke. Ini mengenai meninggalkan lokasi ini sebenarnya saudara tidak harus tahu jangan belum KKN sudah ingin tahu ini boleh nggak meninggalkan, walaupun itu aturan ya saya sampaikan. Karena tidak terelakkan kadang-kadang, maka saudara harus tahu. Tetapi jangan sampai yang dicari malah meninggalkan lokasinya. Ya, itu boleh dan barangkali juga tak terelakkan. Karena kalau urusan program KKN atau sakit. Jadi tinggal selama 35 hari boleh meninggalkan lokasi kalau alasannya 2. Ini secara aturan begitu. Yaitu kalau urusan program, kemudian kalau sakit, di luar itu tidak diizinkan. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang tak terelakkan, nanti ini DPL nanti yang akan kita beritahu hal ini. Kemudian kalau meninggalkan lokasi itu di luar kecamatan, ya nanti Pak Kades harus tahu, diberitahu izin tertulis. Itu nanti form izinnya akan disertakan oleh LPPM, nanti tinggal diisi formnya, tinggal diisi. Kemudian kalau ada mahasiswa yang meninggalkan lokasi karena sakit, maka DPL harus diberitahu. Dan DPL nanti akan memberitahukan ke Korkap ini demi menjaga ketertiban ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan, semuanya sudah terkoordinir dan terekam, kita tahu gitu. Pengelola KKN tahu mahasiswa yang di lapangan itu kondisinya seperti apa. Ini maka nanti Kormades lah yang harus mengingatkan ini. Kemudian selanjutnya posko. Nah ini sekarang kita beralih untuk saudara bayangkan nanti di posko. Peserta KKN nanti kalau saudara sudah menemukan di dalam survei itu, survei kan tidak hanya sekali, minimal 2 kali. Nanti kalau saudara sudah menemukan pondokan di mana misalnya begitu, maka saudara ingat-ingat kalau perlu dihitung. Dari jalan raya masuk sampai ke desa itu ada berapa perempatan, ada berapa pertigaan yang nanti potensial orang itu bingung untuk sampai ke posko saudara. Maka saudara wajib ini membuat papan petunjuk arah menuju posko. Ini pentingnya di awal-awal. Siapa yang nanti akan ke sana? Pertama DPL itu belum tahu lokasi saudara, belum tahu poskonya di mana. Desanya mungkin tahu, tapi poskonya mungkin belum tahu. Ada yang mungkin belum tahu sama sekali. Maka beliau-beliau itu nanti akan bisa sampai ke posko dengan bantuan petunjuk arah. Loh, kenapa sekarang sudah zaman HP, apa enggak nanti telepon dijemput? Oke. Tetapi ini punya filosofi lain. Yang pertama, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa unsur menyelenggarakan KKN untuk Gebyar ini juga ada nilai promosi, ada nilai macam-macam. Di samping itu, ini juga memberikan pembelajaran bagi saudara. Siapa tahu nanti dari saudara jadi kepala dinas perhubungan, misalnya itu. Saudara yang harus membuat rambu-rambu, sehingga rambu-rambu itu betul-betul membantu, bukan malah membingungkan. Seperti itu ya. Nah,
Ini standar, sekarang distandarkan. Selama ini macam-macam, maka sekarang tetap akan ditegakkan maksud saya. Dari kemarin juga sudah distandarkan, mahasiswa di lapangan macam-macam, tetapi penegakannya kurang. Maka sekarang ini agak keras penegakannya nanti, yaitu harus terbuat dari tampir, dicat dasar biru, tulisan putih, dan nanti tulisannya standar. Nanti akan kita beri contoh. Nggak usah macam-macam. Biar semua nanti performnya sama sehingga nampak bahwa kita itu betul-betul matang dalam melaksanakan KKN. Oke. Kemudian setelah papan petunjuk arah, nanti termasuk yang tampil itu satu itu yang di depan posko, tapi yang pakai panah menuju rumah itu, meskipun itu di jalan raya, sehingga dari kejauhan sudah kelihatan DPL tidak tersesat. Di samping DPL nanti adalah tim Monef dari Unsud, mungkin tim Monef dari Bapeda, dan seterusnya. Itu nanti akan berkunjung ke posko saudara, terbantu adanya petunjuk arah. Kemudian sampai di posko, saudara juga harus membuat papan nama posko. Ini selama ini biasanya mahasiswa tidak puas dengan menggunakan tampir untuk papan nama posko, biasanya itu pakai apa itu namanya yang dari printing, digital printing itu. Selama ini macam-macam, nggak standar, sehingga kadang-kadang itu jumbo atau hampir sama dengan promo-promo rokok, promo-promo produk-produk itu. Kirain itu bukan masuk KKN karena warnanya pun tidak menyolok. Maka untuk kali ini boleh pakai digital printing, tapi dengan standarisasi tertentu nanti di belakang akan kita temukan. Kemudian metrik program kerja itu ditempel, ada yang ditempel, ini wajib ditempel dan nanti hari ke-4 atau 5 saat kunjungan pertama DPL sudah harus ditempel. Metrik program kerjanya, tidak bisa ditawar. Nanti karena DPL nanti sekarang sudah kita fokuskan untuk mencermati eksekusi program, termasuk jadwalnya ini logis apa enggak dan seterusnya. Maka tidak bisa ini nanti nggak bisa dengan alasan misalnya kenapa belum diisi, belum dipasang karena belum menemukan waktu pelaksanaan, menunggu waktu dari desa, tidak bisa untuk sekarang. Saudara nanti harus menentukan waktu. Saudara jangan ikuti pertemuan yang hanya di desa. Di desa boleh diikuti, nggak bisa dirubah itu. Tapi saudara membuat jadwal sendiri, gitu. Caranya begitu. Pertemuan RT kalau nanti menunggu pertemuan RT sebulan cuma sekali. Bagaimana kalau waktu pertemuan RT itu di ujung saudara KKN? Ya nanti berantakan program saudara. Maka pertemuan RT atau PKK tetap berjalan diikuti, tetapi saudara punya agenda waktu tersendiri. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bahwa metrik belum ditempel karena belum disepakati waktu. Ini tidak ada yang hal seperti itu. Kemudian struktur organisasi. Halo, masih bisa didengar ya, Mbak, Mas? Masih, Pak. Masih ya. Saya taruh semangat, Bu, nanti saudara nggak mendengarkan kan saya ngomong sendiri. Oke. Struktur organisasi ini harus dibuat dan dilengkapi foto yang jelas untuk menghindari adanya joki. Dulu pernah terjadi masalahnya. Jadi yang ada fotonya yang ditempel itu benar-benar mahasiswa yang memang berat KKN di situ. Kemudian dokumen-dokumen lain ini, dokumen program kerja definitif, daftar hadir, dan seterusnya ini nanti pekerjaannya sekretaris untuk bisa merapikan di posko. Termasuk pesan saya, saudara, saya mewajibkan ini yang bagian tata tertib. Halo? Ini ada yang bocor suaranya, Mbak. Tolong di-mute ini anunya mic-nya, Mbak, Mas. Tolong diingatkan temannya. Halo? Ya? Ini nggak lama ini. Nggak lama, ntar lagi selesai. Halo? Ya, bisa dilanjut? Bisa dilanjut, Mas? Halo. Bisa, Pak. Oke, ya. Ya, itu nanti kalau temannya yang masih mic-nya masih masih diingetin ya. Nanti saudara yang namanya sekretaris nanti harus merapikan ini. Saya mewajibkan
bahan-bahan materi pembekalan ini di-print, di-download, di-print, dan nanti harus ada di posko. Ini membantu saudara. Program kerja di-print, tata tertib di-print 1, evaluasi di-print, dan itu nanti bisa untuk pegangan saudara, mungkin untuk baca-baca di waktu senggang, biar nanti saudara tampak serius KKN. Bukan di posko pegang HP, tiktokan melulu sehari 24 jam. Jangan sampai seperti itu. Tapi ada waktu untuk membaca bahan-bahan pembekalan. Oke, ini yang harapan saya seperti itu. Termasuk nanti buat daftar piket harian, piket di posko artinya piket kebersihan. Kalau misalnya nanti semua yang piket itu harus pendampingan keluar, ya keluar, tetapi tanggung jawab kebersihan dan keamanan, berarti mengingatkan, kalau nanti yang keluar terakhir siapa dikunci, itu kalau rumah kosong. Kalau kamar harus dikunci, dan seterusnya. Jadi setiap hari ada mahasiswa yang ditugaskan untuk mengingatkan kebersihan, bukan berarti dia menjadi tukang sapu, bukan, tetapi bertanggung jawab atas kebersihan. Nyapunya bisa bareng-bareng, begitu. Intinya begitu. Ini contoh tampil yang kita sebut tadi seperti ini. Jadi tidak boleh tidak. Biasanya Mas, biasanya itu tulisan poskonya ini besar biasanya mahasiswa. Kemudian desanya kecil karena habis di sini. Nah, ini tidak, fungsinya menjadi berkurang. Tujuannya adalah untuk memandu orang, tamu agar sampai ke saudara. Dan itu berkendara bukan berjalan, pakai motor, pakai mobil, sehingga mestinya saudara berpikir agar jarak beberapa meter itu desanya sudah terbaca. Desanya sudah terbaca, bukan poskonya. DPR sudah tahu bahwa nanti itu petunjuk posko, tulisan posko nggak ada pun nggak apa-apa bahkan, gitu loh maksudnya. Ada tapi kecil lah, ya posko ada. KKN maksudnya mungkin tidak terlalu besar nggak apa-apa. Tapi intinya nanti coba dicermati di tulisan desanya itu desa mana, contoh desa Serayu ini dari kejauhan sudah bisa dibaca. Nah, sehingga orang nggak kebablasan. Oke, termasuk nanti lengkapi ada panah yang ke kanan dari saya ini, ada panah yang ke kiri, kemudian ada yang ke atas. Maka nanti dihitung, saudara butuh yang panah ke kanan berapa, panah ke kiri berapa, dan yang ke atas berapa, itu nanti dihitung pada saat survei. Bikinnya mungkin sebelum berangkat itu sudah bikin, yang bagus bikinnya, jangan sembarangan. Itu ya. Kemudian ada satu ini yang misalnya kalau poskonya ini di kanan, jalan sebelah kanan dari jalan itu, maka butuh yang tampil yang ini di depan. Jadi dari kejauhan sudah kelihatan itu posko sehingga tidak kebablasan. Oke. Kemudian ini yang papan nama posko. Standarnya seperti ini. Saudara boleh pakai digital printing juga boleh seperti ini. Jadi bagus sekarang udah nggak usah macam-macam. Nggak usah diberi tambahan informasi apapun, informasinya ya seperti ini, tulisannya seperti ini, sehingga nanti mencolok, tidak jumbo, tidak jumbo itu maksudnya terkelabui dengan spanduk-spanduknya promo produk-produk tertentu, biasanya hampir sama. Nah, kalau seperti ini menonjol sekali. Dari kelihatan ini berarti memang ini poskonya. Posko KKN Unsut periode Januari Februari 2023 Desa Serayu, Kecamatan Banyumas misalnya seperti itu. Sehingga desanya ini menonjol, kecamatannya kecil karena orang sudah tahu itu di Kecamatan Banyumas, tinggal desanya yang belum tahu. Oke, berikutnya keamanan barang. Saudara sekalian, ini perlu saya tekankan. Saudara ke lokasi KKN, saya yakin pasti ada yang bawa laptop, bawa motor, ada yang bawa motor, dan lain-lain keperluan yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan KKN. Itu adalah hak milik saudara, maka aturan bakunya
itu menjadi tanggung jawab pemilik. Meskipun itu digunakan bersama-sama. Oleh sebab itu, maka saudara jangan lengah, jangan sembarangan, jangan sampai seperti kemarin, KKN yang periode Juli Agustus, ada motor hilang Kabupaten Tegal. Nah, ini jangan sampai seperti inilah. Jadi saudara harus hati-hati. Saya tidak ingin nanti di periode KKN ini nanti ada kejadian motor hilang, helm hilang, kemudian laptop hilang, jangan sampai. Maka saudara coba mulai punya rasa ini, underband miliknya sendiri. Atau kalau temannya teledor, diingatkan seperti itu. Nyampe di posko kunci masih gantung, diingatkan temannya seperti itu. Jadi keamanan bersama-sama, tetapi yang tanggung jawab terhadap keamanan adalah pemilik barang itu sendiri. Artinya saudara kalau kehilangan tidak bisa minta ganti ke siapapun, ke LPPM, ke Kades, ke Bapeda. Karena saya kan hilang gara-gara KKN. KKN kan yang mewajibkan unsur, Pak Rektor harus tanggung jawab ganti, tidak bisa. Oke. Seperti itu. Kemudian ini yang menjaga kebersihan posko. Nanti saudara akan menemukan dan mencermati ada teman saudara yang mendapatkan posko yang bagus banget, ada yang biasa, ada yang memprihatinkan. Yang bagus banget ya saudara tetap harus menyelesaikan. Jangan sampai nempel program di paku, jangan nanti merusak, dilem, pintunya dilem, nanti juga rusak. Nggak tahu caranya seperti apa, yang penting saudara harus menjaga kebersihan dan menjaga kerusakan posko, karena itu adalah milik warga. Jangan sampai nanti saudara pulang, itunya rusak, suatu saat nanti menyulitkan adik kelas saudara ketika suatu saat KKN di tempat yang sama. Karena kapok, nggak mau dijadikan posko. Remuk rumah gitu ya, jangan sampai. Larangan ini coba nanti saudara lihat, saudara cermati larangannya itu apa. Ini yang harus saya ingatkan sekali lagi, dan selalu ada saja mahasiswa yang melanggar, yaitu selama masa KKN, peserta KKN dilarang mengikuti kegiatan kampus baik intra maupun ekstrakurikuler. Tidak boleh. Bagaimana kalau nanti saya ada kegiatan kampus ini adalah karena diminta oleh pembimbing saya, PA saya, pembimbing skripsi, dan seterusnya. Tetap saudara tidak boleh. Bagaimana kalau maksa? Nanti biar antara pimpinan lembaga yang akan menyelesaikan. Karena apa? Ini atur rektor ini. Larangan ini di breakdown dari SK Rektor. Maka mungkin DPLA, mungkin dosen di fakultas itu belum tahu aturan KKN itu tidak boleh menyambi seperti itu, barangkali belum tahu. Maka nanti diberitahukan, kalaupun tetap akhirnya kekeh, maka konsultasikan ke DPL harus tahu seperti itu. Nanti DPL biar menyelesaikan. Kalau nggak selesai di tingkat DPL, di tingkat Korkap nggak selesai di tingkat LPPM, kan begitu. Kemudian menjalankan fungsi ganda juga tidak boleh. Nyambi wartawan, anggota ormas, nyambi dagang juga tidak boleh. Nyambi dagang itu misalnya di desa banyak barang antik, kebetulan saudara juga menggeluti dagangan antik. Nyampe di desa, saudara langsung pelirak-pelirik sana-sini, hanya malah fokus ke barang antik yang saudara tuju. Nanti KKN-nya nggak jadi. Ya saudara boleh dari pedagang, tapi nanti setelah KKN baru dikerjakan, ditindaklanjuti. Tapi jangan di masa KKN. Kemudian yang juga nanti jangan sampai trader ini, yang C ini. Ini kadang-kadang nggak disadari, dan kadang-kadang membuat apa ya, kemarin juga hampir terjadi. Jadi, jangan sampai setiap masa itu selalu ada lah perbuatan asusila, SARA, tapi yang sering asusila ini, ya saya tahu bahwa ini anak muda lah gitu, tahu, tapi ya harus ada remnya. Jangan melakukan seperti itu justru di desa, nanti yang tercoreng itu institusi. Jadi jangan sampai lah.
nanti ditindaklanjuti setelah KKN, maksudnya seperti itu. Setelah KKN, saya tahu itu kadang-kadang ada apa namanya, mulanya biasa saja, akhirnya tidak biasa, akhirnya jadian, ya enggak apa-apa, tetapi lanjutannya harus di luar masa KKN, seperti itu ya. Banyak iseng, jangan sampai hanya iseng. Dulu juga pernah kejadian masalahnya, ini akhirnya menyulitkan institusi. Bahkan kadang-kadang kita itu dilema. Di masyarakat itu kadang-kadang antara mahasiswa dan mahasiswi itu kan jangan sampai nanti dalam satu rumah. Karena nanti akan membuat kecurigaan-kecurigaan, fitnah-fitnah dan sebagainya. Nah, kalau ditambahi ada perbuatan asusila saudara sampai mencuat di masyarakat, udah hancur kita seperti itu. Masyarakat saja udah was-was, ternyata beneran. Maka kalau biasanya kalau kepala desa itu ada 2 rumah itu dia dipisah, tetapi kalau terpaksa nggak ada ya jadi satu, maka harus menjaga diri. Ini yang lain-lain ini yang E, yang E perhatikan ini. Peserta KKN dilarang bermalam di posko desa lain, kecuali atas izin kepala desa. Jadi boleh tapi harus ada izin. Prinsipnya dilarang. Termasuk tamu juga dilarang. Tamu dilarang nginap. Tamu itu siapa? Ya termasuk DPL. Termasuk orang-orang itu tidak boleh nginep di posko. Ini nanti menjadi hal yang sangat penting karena juga pernah kejadian. Maka ini wanti-wanti betul karena nanti akan menimbulkan fitnah pasti ya. Kemudian kalau menerima tamu ya tamu ya bertamu tetapi jangan menginap. Siapa yang kemungkinan menginap? Ya mungkin pacarnya. Bagaimana kalau suaminya juga tetap nggak boleh? Kan ada kakak yang mungkin sudah punya suami, nggak boleh tetap. Ini larangan. Larangan ini adalah sanksinya berat sekali kalau membolehkan nginep. Bagaimana kalau ibunya datang? Silahkan ibu datang mengunjungi. Karena saya tahu sebagian dari mahasiswa ini adalah masih anak mama. Ketika mahasiswinya KKN itu pasti dikunjungi. Dan ketika seorang ibu berkunjung ke posko tidak dengan tangan kosong, pasti dengan oleh-oleh. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai nginep di posko. Bagaimana kalau nginep di penginapan? Silakan. Tapi apa ya akan datang lagi nanti mengganggu seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi usahakan tamu menerima tamu pun jangan sampai mengganggu kegiatan saudara di dalam mencapai target-target yang harus dipenuhi. Karena nanti salah satu penilaian saudara nanti adalah keberhasilan saudara menempatkan demplot, bahkan nanti harus lebih dari yang ditentukan. Kalau kemarin kan nggak ada kriteria penilaian seperti itu, sekarang ada. Saudara diminta menempatkan 10 demplot, membuat demplot 10, berarti 10 kader, 10 orang. Maka kalau capaiannya itu cuma 10, berarti standar. Maka penilaian yang baik kalau saudara bisa membuat demplot atau diikuti demplot 10 itu ada yang niru masyarakat yang lain sehingga sampai mungkin melebihi 10 bisa 2 kali lipatnya, 3 kali lipat dan sebagainya. Ini saudara menjadi nilainya menjadi bagus sekali. Apalagi kalau kurang dari demplot. Nah ini. Dan demplot tidak sekedar dibuat ditinggal, didampingi. Pendampingan itu adalah dalam rangka mengedukasi. Nah, itu mengedukasi. Menanam cabai itu perlu perhatian khusus, perlu dijak komunikasi itu lomboknya, tanaman cabainya itu diajari begitu. Ini kearifan lokal. Jadi orang tua saya dulu ketika bisa itu ngobrol dengan sapi piaraannya gitu. Jadi sehingga ada apa ya hubungan emosional dengan itu. Nah, barangkali seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan pupuk, mungkin mengamati adanya mulai ada penyakit dan sebagainya. Ini perlu adanya edukasi. Nah, kapan? Ya dengan pendampingan itu. Lah kalau saudara nanti sibuk menerima tamu, sibuk main HP, itu nanti nggak akan nggak akan sempat untuk mengedukasi masyarakat. Meninggalkan lokasi tanpa izin berarti
ini berarti pelanggaran, dia tidak masuk. Ya. Ini ada sanksi-sanksinya, ringan dan sebagainya. Nanti sanksinya ini silahkan saudara pelajari sendiri. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa saudara silahkan dibaca itu mengenai sanksi-sanksinya. Yang penting ini tinggal sedikit terakhir. Saudara harus memasang struktur organisasi, contohnya seperti ini. Ini sekedar contoh. Barangkali di dalam desa itu ada kelompok, kalau nggak ada kelompok ya langsung Kormades, berarti desa. Gitu ya. Strukturnya nanti di dalam struktur itu seperti itu, berarti nanti Kormadesnya siapa, ada sekretaris. Ini sebenarnya struktur dalam satu kabupaten. Nanti kalau dalam desa itu tinggal Kormades, kemudian di bawahnya sekretaris bendara, dan lalu koordinator-koordinator bidang. Pilar itu ada koordinatornya. Saya ingin tekankan, kalau nanti itu sudah dibagi ada koordinator bidang kesehatan siapa, koordinatornya lingkungan siapa, itu tidak boleh ada egosentris bidang. Artinya apa? Koordinator bidang hanyalah mengkoordinasikan sensitif bahwa ini sudah berjalan apa enggak, itu dia. Tetapi mengerjakannya kalau itu nanti bisa menjadi program unggulan, maka nanti harus semuanya ikut mengerjakan. Ini jadi bukan berarti ego bidang enggak, tetapi ini kerjasamanya. Koordinator hanyalah nanti yang diserai tanggung jawab agar program itu tidak ketinggalan, tidak keteriwal, tidak terlupakan, dan seterusnya seperti itu. Mungkin nyusun strategi, tetapi nanti eksekusinya bisa bareng-bareng yang akan dikoordinasikan oleh Kormades. Nah, seperti apa sih sebenarnya tugas-tugasnya seperti itu nanti bisa saudara lihat itu nanti di sini, ya. Nih. Tugasnya apa? Sudah ada, nanti tinggal dibaca. Nah, pada saat KKN selesai, nanti saudara harus ini diikuti kapan wajib mengumpulkan apa. Saya yakin tadi di program kerja dan pelaporan sudah disampaikan, ini hanya mengingatkan bahwa nanti masih ada untuk bisa tertib itu, ini harus dilakukan, harus dijalankan. Yang penting lagi nih, agar sampai nanti tidak ada yang protes, ini yang terakhir saya sampaikan. Jadi nilai itu akan keluar kalau saudara memenuhi persyaratan keluarnya nilai. Nah, syaratnya apa? Pembekalan diikuti, materi proses isi, ujian juga diikuti. Nah, itu berarti nanti bisa mengikuti KKN dan ada nilainya. Kemudian melakukan survei, nggak boleh kosong. Kemudian mengikuti ujian KKN sebelum KKN ini. Kemudian lagi tidak boleh kurang dari 35 hari, kecuali yang tadi ada izin sakit dan sebagainya. Kemudian di akhir KKN, ini masih wajib membuat laporan KKN. Kalau nanti ada video, ada apa, nanti silakan diikuti saja perintah dari pembekalan program dan pelaporan. Yang penting nanti saudara harus ada tanda tangannya kepala desa dan DPL. Mengumpulkan laporan, ini ada yang diunggah, kemudian juga ada biasanya kalau dulu ada hard copy, nanti ikuti saja. Nah, jika salah satu komponen nilai itu kosong, maka nanti mahasiswa tidak bisa keluar nilainya sementara. Baik, ini saudara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membekali saudara untuk nanti, dan tidak hanya membekali, tapi juga menyemangati saudara untuk bisa KKN itu dengan saat ini sudah rindu tanggal pemberangkatan ke KKN. Itu semangatnya berarti tinggi. Oke, gitu ya. Masih ada waktu 5 menit untuk bertanya, silakan. Kalau enggak, ya saya akhiri. Halo? Cukup? Mohon maaf Pak, untuk materinya dapat kita download di mana gitu Pak? Tadi sudah di tempatnya apa belum ya? Sebentar.